Hai teman, sekarang Yanti akan belajar tentang teks prosedur. Apa kalian tahu teks prosedur itu seperti apa? Teks prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks berarti wacana tertulis, prosedur berarti tahap-tahap untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Teks prosedur merupakan teks atau wacana tertulis yang berisi tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Struktur teks terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah tujuan, merupakan hasil akhir yang ingin dicapai. Tujuan ini bisa menjadi judul. Bagian yang kedua adalah langkah-langkah. Dalam langkah-langkah ini berisi cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Ciri-ciri bahasa yang dipergunakan dalam teks prosedur adalah: pertama, sistematis atau tersusun. Kedua, komunikatif atau mudah dipahami. Yang ketiga, tidak ambigu atau tidak menimbulkan banyak penafsiran. Dan yang keempat, lugas dan efektif. Nah, sekarang perhatikan contoh teks prosedur berikut ini. Petunjuk menabung di bank. Tujuan sekaligus bisa menjadi judul. Langkah-langkah yang ditempuh: pertama, mengambil nomor urut pendaftaran. Kedua, mengambil formulir atau slip penyetoran uang. Yang ketiga, mengisi formulir atau slip penyetoran uang. Keempat, menunggu giliran dipanggil oleh teller atau petugas. Kelima, menyerahkan formulir atau slip penyetoran uang. Yang keenam, menyetorkan uang kepada teller serta menyerahkan buku tabungan. Dan yang terakhir, ketujuh, mengambil buku tabungan yang telah diisi oleh teller atau petugas. Langkah-langkah ditampilkan berurutan, tidak boleh dibolak-balik. Berikutnya, mari kita coba berlatih mengurutkan teks prosedur yang masih acak. Yuk kita baca dulu. Kalimat acak petunjuk cara menanam tanaman lengkeng dalam pot. 1. Bersihkan akar tanaman dengan cara menyemprotkan air. 2. Isi bagian dasar pot dengan pecahan genting, batu-batu kecil, pecahan arang, atau potongan styrofoam yang berfungsi untuk drainase. 3. Masukkan bibit tanaman ke dalam pot. Atur letaknya hingga berdiri tegak. 4. Timbun dengan media tanam sampai mendekati bibir pot. 5. Siapkan pot penanaman dan media tanamnya. 6. Masukkan media tanam ke dalam pot. Atur letaknya hingga berdiri tegak. 7. Siram dengan air sampai keluar melalui lubang di dasar pot dan letakkan di tempat yang teduh. Biasanya pada soal ujian bahasa Indonesia tentang teks prosedur, kita diminta untuk mengurutkannya. Urutan yang tepat kalimat petunjuk cara menanam tanaman lengkeng dalam pot tersebut adalah: mana ya urutan yang paling benar? Yuk kita cari sama-sama. Kita mulai dari pilihan A. 1. Bersihkan akar tanaman. Lalu yang kedua, isi bagian dasar pot. Ternyata langkah pada pilihan A tidak berurutan. Jadi bukan A. Sekarang pilihan jawaban yang B. 2. Isi bagian dasar pot. 4. Timbun dengan media tanam. 5. Siapkan pot penanaman dan media tanamnya. Seharusnya siapkan dulu potnya, baru potnya diisi. Ingat, harus berurutan, tidak boleh bolak-balik.
Jadi jawaban yang B belum tepat. Sekarang coba yang C. 5. Siapkan pot penanaman dan media tanamnya. 2. Isi bagian dasar pot. 4. Timbun dengan media tanam. 7. Siram dengan air sampai keluar melalui lubang di dasar pot dan letakkan di tempat yang teduh. 3. Masukkan bibit tanaman ke dalam pot. Seharusnya langkah yang 7 lebih akhir dari langkah 3. Berarti C bukan jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat adalah D. Kenapa begitu ya? Yuk perhatikan. Pertama, kita siapkan dulu alatnya. 5. Siapkan pot penanaman dan media tanamnya. 2. Isi bagian dasar pot dengan pecahan genting. 6. Masukkan media tanam ke dalam pot. Sampai di sini ternyata masih tersusun berurutan. Selanjutnya, 1. Bersihkan akar tanaman. 3. Masukkan bibit tanaman ke dalam pot. 4. Timbun dengan media tanam. 7. Siram dengan air sampai keluar melalui lubang di dasar pot dan letakkan di tempat yang teduh. Nah, bagaimana teman-teman? Apa kalian sudah bisa mengurutkan teks prosedur? Sekarang, mari kita berlatih untuk mengisikan teks prosedur yang rumpang berikut ini. Penggunaan lidah buaya untuk penyubur rambut. Kalimat yang tepat untuk melengkapi petunjuk rumpang tersebut adalah: pertama yang kita lakukan adalah baca pilihan jawaban yang tersedia. Apakah sesuai dan berurutan? Coba yang A. 1. Siapkan 2 atau 3 helai daun lidah buaya segar, lalu dibelah setiap helai daunnya. 2. Ambil bagian dalam daging daun seperti agar-agar atau gel. Selanjutnya yang ketiga, letakkan gel-gel tersebut pada rambut sesudah dicuci bersih pada sore hari. Berikut yang keempat, bungkus rambut kepala dengan handuk bersih hingga keesokan harinya. Dan kelima, di pilihan jawaban A, saat mandi pagi, cuci bersih bagian rambut dan kulit kepala. Nah, ini tidak sesuai. Pada langkah ketiga hanya menyebutkan rambut saja, sedangkan pada langkah kelima menyebutkan rambut dan kulit kepala. Jadi A bukan jawaban yang tepat. Sekarang coba jawaban yang B. Langkah ketiga, oleskan gel agar-agar pada rambut secara merata sebelum tidur malam hari. Masih berurutan dengan langkah keempat, bungkus rambut kepala dengan handuk bersih hingga keesokan harinya. Langkah kelima pada pilihan B, setelah beberapa saat cuci bersih bagian rambut yang dioles gel. Perhatikan, langkah sebelumnya menyebutkan hingga keesokan harinya ternyata tidak berurutan dan menimbulkan banyak penafsiran. Karena ada kalimat setelah beberapa saat, malam hingga keesokan harinya mengalami proses yang lama. Sedangkan kalimat beberapa saat berarti membutuhkan proses dalam waktu yang singkat. Pilihan selanjutnya adalah C. Langkah ketiga, basahi rambut dengan air merata. Kemudian gel oleskan pada kulit kepala. Langkah kelima, cucilah rambut dengan benar-benar bersih dengan sampo. Nah, ini yang tidak sesuai dengan judul. Yang ingin disampaikan dari teks prosedur ini adalah tujuan dari penggunaan lidah buaya untuk penyubur rambut.
bukan penggunaan lidah buaya dan sampo. Sangat penting, langkah-langkah harus sesuai dengan judul, karena judul merupakan tujuan, hasil akhir yang ingin dicapai. Berarti jawaban yang tepat adalah D. Mengapa ya? Langkah ketiga pada jawaban D sesuai dan berurutan dengan langkah keempat dan langkah kelima. Langkah ketiga pada pilihan ini menyebutkan rambut dan kulit kepala sesuai dengan langkah kelimanya, yaitu saat mandi pagi, cuci hingga bersih rambut dan kulit kepala. Ini yang membuat berbeda dengan jawaban A. Selain itu, pemilihan bahasa yang efektif dan mudah dipahami membuat pilihan jawaban D lebih tepat dibandingkan A. Perhatikan, pada jawaban A, gelnya hanya diletakkan. Pada jawaban D, gelnya digosokkan. Bagaimana teman-teman? Apa kalian sudah mengerti contoh teks prosedur dalam bentuk rumpang? Kalau teman-teman masih bingung tentang teks prosedur, yuk putar kembali videonya. Sampai mengerti. Selamat belajar.